Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarika. Kali ini kita mengunjungi salah satu museum ya Mas ya. Namanya Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, mungkin Mas Ilham tahu apa saja yang ada di sini? Ya, di sini museum ini terdapat diorama-diorama perjuangan dari Jenderal Besar ini. Mulai dari ada duplikat tanduk, terus diorama mulai dari saat Jenderal Sudirman masih pendidikan. Pendidikan. Sama yang waktu perjuangan ya? Betul, ada juga. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti mungkin kita jalan-jalan ke dalam ya. Ya. Baik, kita sekarang ada di dalam ruangan ini ya, ruangan museum ya Mas? Ya. Terdapat diorama. Sepanjang ini? Iya, diorama, ada senjata juga di sini. Ini ada biografi dari Bapak Jenderal Sudirman. Mungkin bisa kita lihat. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari ya, tahun 1916. Itu berarti sekitar 32 tahun sebelum kemerdekaan ya, di Purbalingga. Purbalingga itu yang itu loh Mas, yang dekat, yang pernah kita ke masjid Said Kuning apa ya? Kuning. Nah itu tempat kelahiran beliau. Beliau pernah menempuh pendidikan di Holland England School di Cilacap tahun 1923 sampai 1930, dan juga di Mulo Wiworotongo Cilacap. Itu mungkin semacam SMK mungkin ya, kalau SMK ya, gitu. SMK sederajat. Iya, mungkin sederajat itu. Dan untuk pendidikan militernya, beliau ada di Peta. Iya, Pembela Tanah Air di Bogor tahun 1944. Beliau ini juga sebagai guru di Muhammadiyah di Cilacap dan juga pemimpin Hizbul Wathan itu Hizbul. Dan beliau ini wafat dibilang muda sih ya Mas, di usia 34 tahun di 29 Januari tahun 1950. Karena sakit paru-paru. Iya, sakit paru. Ya, mungkin lanjut ke sebelah. Nah, ini ada mata uang yang ada ciri khasnya beliau, itu di pecahan 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 25 rupiah. Ya. Di yang pertama ini diorama dari Taman Kanak-kanak Bapak Sudirman. Namanya Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyah, itu di Cilacap. Tulisannya ya tulisan zaman dulu sih ya, pakainya TJ gitu. TJ kan dibaca Cilacap. Iya. Lanjut mungkin Mas. Ini kursus pendidikan guru sekolah ya. Itu mungkin setelah SMP mungkin Bisa. Ya, SMP. Lanjutan. Sekarang SMP. Namanya Pendidikan Taman Siswa. Dan ini ada patung beliau itu di Tokyo, berarti beliau berarti itu ya sangat terkenal di sana. Terkenal sampai di sana. Paling dihormati. Iya, sampai di Tokyo. Ini lanjut Mas. Ini apa nih Mas? Beliau sedang melakukan inspeksi di tentang pemulangan Jepang ya? Iya, jadi saat tentara Jepang menyerah kepada Indonesia, beliau sempat menginspeksi pasukan untuk pengawalan melucuti senjata dari Jepang itu sendiri. Berarti beliau berperan penting ya dalam kemerdekaan Indonesia ya? Lanjut Mas. Nah, tadi kan kita habis menjelaskan tentang yang Jepang. Iya, yang menginspeksi pasukan kan. Nah, ini saat berarti ini inspeksi pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia. Oh, jadi Candi Borobudur di Prambanan di Jogja. Maaf. Lanjut. Boleh? Ya, di sini ada diorama dari beliau ya sedang meletakkan karangan bunga di
Tugu Pahlawan Kemerdekaan di Blitar pada tahun 1946. Mungkin untuk mengenang pahlawan di Blitar mungkin ya, atau Perjuangan, lebih ke Perjuangan, perjuangan. Lanjut, ya mungkin lanjut Mas. ya mungkin lanjut. Ini diorama saat Jenderal Sudirman bertemu dengan Soekarno ya, Ya, di Jogja. di Yogyakarta pada tahun 1949. Berarti ini Saat setelah Belanda ditarik dari Jogja. berarti ini beliau melapor ke Pak Soekarno ya waktu itu bahwa Belanda itu udah bersih Ditarik dari ke Yogyakarta Jakarta. pada tahun 49. Yuk lanjut ke bagian sini ya Pak. Panglima Besar Jenderal Sudirman mendampingi Bung Karno ketika menyambut kedatangan Dewas Dekker. Dekker. Lebih tepatnya untuk perundingan kayaknya Mas. Lanjut. Nah, ini rute gerilya dari pasukannya Jenderal Besar Sudirman ya. Itu dari Jogja ke Wonosari, Wonogiri, terus Ponorogo sama Trenggalek. Mengitari Gunung Wilis, Pacitan. Oh sampai Pacitan berarti ya, Jawa Timur. Jauh ya berarti ya itu ya dari Jogja sendiri ke Jawa Timur. Itu sekitar 1100 km. Berarti Itu jauh juga ya. Jauh soalnya ditempuh dengan jalan kaki. Iya, dulu belum secanggih sekarang kita. Yuk lanjut. Oke. Nah ini diorama saat Jenderal Sudirman dilantik menjadi kepala staf pimpinan. Ini sebelum beliau jadi jenderal ya? Saat dilantik. Pada tahun 47 di Yogyakarta. Yuk, lanjut. Jadi ini saat beliau di Jakarta ya? Di Halim Perdana Kusuma kan di Jakarta. Sama komando udara di Bandara Halim Perdana Kusuma pada tahun 1947. Kita berlanjut ke sebelahnya. Ini adalah pertemuan perundingan ya dari para menteri dan juga Bapak Sudirman. Pada tahun 49 Mas. Iya, 49. Di atas. Ya, ini jadi gencatan senjata di Jakarta beliau juga ikut berperan ya di situ pada tahun 46. Berarti kalau 46 itu agresi militer 1 Mas. Kalau agresi militer 2 kan 48 sampai 49. Lanjut Mas. Lanjut. Ini beliau lagi menghadap ke Bapak Presiden Soekarno pada tahun 1947 dan juga dengan para divisinya, mungkin divisi atau menteri mungkin ya untuk sekarang. Nah ini yang perang gerilya dipimpin sama Soeharto. beliau, dipimpin sama Pak Sudirman dan juga didampingi oleh Kolonel Soeharto atau Pak Soeharto dan juga Kapten Suparjo Rustam. Berarti ini saat selesai gerilya? Iya. Kembali dari Jogja. Berarti iya. Lanjut. Ya di sini ada replika dari Tandu dari Bapak Jenderal ya. Ya, beliau kan dulu waktu beliau sakit paru-paru, itu beliau tetap ikut caranya memimpin pasukan gerilya mungkin waktu itu ya, dalam keadaan sakit. Jadi beliau tuh ditandu memimpin perang juga. Nah, ini ada replikanya. Untuk yang keasliannya mungkin ditaruh di museum utamanya, tempat kelahirannya mungkin ya Mas. Di tempat kelahirannya. Lanjut ke sebelah sana. Baik Mas Faisal, ini mungkin lukisan menggambarkan saat
Pak Sudirman ya Iya, ditandu saat sedang bergerilya. iya. Itu kan beliau terlihat di dalam sedang ditandu oleh Pasukannya. pasukannya, iya. Nah, ini ada replika uang lagi. Uang itu dulu ya, zamannya masih Rp1, Rp10 dan Rp25. Si Pak Dirman berarti ya dulu ya. Iya. Yuk lanjut ke bagian sini. Nah, ini ada replika dari yang tadi gambar tadi sama yang tandunya. Nah, itu terlihat beliau sedang duduk di tandunya tadi ya, Mas. Memimpin pasukan Dalam di keadaan sakit ini. iya dalam keadaan sakit di Yogyakarta tahun 49. Lanjut Mas ke sebelahnya. Oh, berarti ini sebelum ya, sebelum beliau ditandu mungkin ya. Di sini kan menjemput. Menjemput iya, kayaknya sebelum ditandu. Soalnya kan Pak Soeharto juga ikut bergerilya. Iya, cukup berkeliling ya. Ke sebelahnya. Ini adalah Diorama saat Panglima diorama. Besar ya. Iya. Menginspeksi pasukan di Jogja. Dengan menunggang kuda. Berarti ini beliau kondisinya sebelum jatuh sakit ya. Soalnya beliau belum ditandu sih, masih mengenakan menunggang kuda. Ya, lanjut ke sebelahnya, Mas. Ini, nah, berarti Ini saat diorama sedang bergerilya kayaknya Mas. Bertemu dengan warga-warga lokal ya. warga lokal. Soalnya dia sudah dalam keadaan itu sih ya Mas, duduk di kursi yang ada di tandu tadi itu. Ya. Ini lanjut. Ini saat bergerilya Mas. Berarti ini beliau yang memimpin sholat Idul Adha waktu itu di Jakarta. Dan ini beliau juga salah satu tokoh agama mungkin ya waktu itu. Ya, lanjut ke sebelah. Ini adalah diorama dari Jenderal Sudirman di Istana Negara. Menghadap ke Wakil Presiden Muhammad Hatta. Waktu itu ya. Lanjut. Nah ini saat kembali ke Jogja ini Mas dioramanya. Berarti ini Dimana? Waktu setelah agresi militer pertama dari itu ya. Tahun 49. Mas. Ini diorama apa Mas? Diorama saat Panglima Besar ditandu saat bergerilya di hutan. Jadi taktik bergerilya itu kita sembunyi diam-diam dan menyerang secara mendadak. Sembunyi bukan berarti takut tapi lebih ke hati-hati mungkin. Iya, hati-hati. Seperti inilah kondisinya. Yang sakit. Lanjut. Ini setelah agresi Belanda selesai tahun 49. Di saat dari Pak Suhut. Pak Suhut itu menyambut kedatangan dari Pak Panglima Besar Jenderal Sudirman dan juga Letkol Soeharto. Itu Pak Soeharto mendampingi beliau pada saat itu di Yogyakarta tahun 1949. Yuk, lanjut Mas ke sebelah sini. Berarti ini saat beliau wafat. Iya, saat beliau wafat ya pada saat tahun 1950, 30 Januari 1950. Ada upacara militer. Jadi ini diorama saat Pak Sudirman wafat dan barisan ini tuh merupakan upacara militer sebelum Bapak Sudirman dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Berarti ini persiapan gitu ya? Persiapan. Nah itu di sana ada
ilustrasi dari peti beliau, lukisannya. Lanjut ke sebelah. Jadi ini Mas, ini diorama dari upacara pemakaman Bapak Jenderal Sudirman saat dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta tahun 1950. Ya, terlihat Upacara militernya begini Mas. ada replika senjata, Mas. Ini adalah replika senjata yang digunakan oleh TNI pada saat itu ya. Seperti ini. Ada berbagai jenis sih, mulai dari yang kayu, terus sama ada yang berukuran kecil sih di bawah. Berarti masih belum canggih ya seperti sekarang ya? Iya. Saya tanya. Masih ya zaman itu kan teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang. Mungkin ada kesan apa mungkin Mas di museum ini, kita saat berkunjung ke museum ini ada kesan apa dari Mas Faisal kepada penonton? Ya sebisa mungkin sih kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, seperti halnya beliau ya, beliau itu sakit tetap mengikuti perang gitu. Sebenarnya kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan, itu aja sih mungkin pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan kita hari ini ya. Ya mungkin itu saja ya Mas. Udah sore ya. Iya, berhubung udah sore. Tetap ikuti perjalanan kami di episode-episode setelah ini ya. Iya, tunggu Selanjutnya aja. mungkin. Iya. Kita akan mengeksplor lebih banyak lagi ke depannya gitu. Terima kasih.